Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi alat optik, yang salah satunya yaitu lup atau kaca pembesar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gina Nafisa Lalita dengan NPM 20170610009. Nama saya Nanda Mahia dengan NPM 20570610006. Penjelasan mengenai lup atau kaca pembesar. Lup atau kaca pembesar merupakan lensa, tepatnya merupakan lensa cembung atau lensa positif yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil agar terlihat lebih jelas. Bayangan yang dibentuk lup selalu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Pembesaran lup bisa diukur dengan membandingkan sudut penglihatan setelah ada lup dengan sudut penglihatan tanpa lup. Lensa cembung pada lup akan membentuk bayangan maya yang diperbesar dari sebuah benda yang diletakkan di antara titik fokus dengan titik pusat lensa. Benda dapat diamati dalam dua keadaan, yaitu ketika mata berakomodasi maksimum dan mata berakomodasi tidak maksimum. Bagian-bagian lup. Pada bagian lup ini terdapat tangkai lup, ditunjukkan pada gambar yang berwarna hitam. Fungsinya biasanya dipakai pengamat untuk memegang lup. Yang kedua yaitu skrup pengendali. Skrup pengendali ini terdapat pada gambar seperti pada gambar yang ditunjukkan oleh panah. Berfungsi untuk menghubungkan antara tangkai lup dengan kepala lup, berupa logam tipis yang juga berfungsi menguatkan pegangan kepala lup terhadap lensa cembungnya. Yang ketiga ada kepala atau bingkai lup. Seperti pada gambar, biasanya dipakai untuk bingkai sebagai bingkai lensa cembung pada lup. Yang keempat yaitu lensa cembung lup. Lensa cembung lup ditunjukkan pada gambar yang seperti kaca yang cembung itu, berfungsi untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih jelas dan besar. Cara kerja lup atau kaca pembesar. Lup atau kaca pembesar bekerja dengan menggunakan sebuah lensa cembung untuk memfokuskan cahaya, sehingga dapat melihat benda berukuran kecil atau memanaskan dan membuat api. Cahaya yang melewati lup membelok ke dalam untuk mengumpul di sebuah titik fokus pada sisi kedua lensa. Benda yang diamati diletakkan di ruang satu, sehingga menghasilkan bayangan maya terbalik. Cara memakai lup ada dua, yaitu mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi. Prinsip kerja lup. Pada prinsip kerja lup itu sederhana, yaitu dengan meletakkan benda yang akan diamati di antara titik pusat dan titik fokus F lensa, sehingga bisa menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Mata berakomodasi maksimum. Akomodasi maksimum terjadi saat otot siliari mata dalam kondisi paling tegang. Pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum mengakibatkan mata cepat lelah, tetapi keuntungannya menghasilkan perbesaran maksimum. Ketika melakukan pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, benda yang akan diamati diletakkan di ruang satu, sehingga berlaku rumus lensa cembung. 1/S sama dengan 1/F dikurang 1/S aksen. Keterangannya, S sebagai jarak benda, F sebagai jarak fokus, S aksen sebagai jarak bayangan. Perbesaran angular untuk mata berakomodasi maksimum yaitu M sama dengan 25/F dikurang 25/-25 atau M sama dengan 25/F plus 1. Keterangannya, M sebagai perbesaran angular, F sebagai jarak titik fokus lensa. Mata tak berakomodasi. Mata tak berakomodasi ketika melihat benda otot siliar dalam keadaan rileks. Pengamatan dengan mata tidak berakomodasi menguntungkan karena mata tidak cepat lelah, tetapi perbesaran kurang maksimum. Ketika melakukan pengamatan dengan mata tak berakomodasi, benda yang akan diamati harus diletakkan tepat di titik fokus. Perbesaran angular yang didapatkan yaitu
Rumusnya N sama dengan 25 per F. Keterangannya yaitu N sebagai perbesaran angular dan F sebagai jarak titik fokus lensa. Dengan rumus loop atau kaca pembesar, perbesaran angular atau MA pada loop dihitung dengan membandingkan antara sudut alfa dengan sudut beta. Dengan rumus MA sama dengan alfa per beta. Karena benda sangat kecil, maka sudut alfa dan beta juga kecil. Maka perhitungan perbesaran angular menjadi MA sama dengan SN per S. Keterangannya, MA sebagai perbesaran angular, alfa sebagai sudut antara mata dan benda tanpa loop, beta sebagai sudut antara mata dan benda dengan menggunakan loop, SN sebagai jarak antara lensa dan bayangan benda dengan menggunakan loop atau titik dekat mata dengan jarak 25 cm. S sebagai jarak antara lensa dan benda yang dengan menggunakan loop. Sekian penjelasan dari kami mengenai alat optik loop atau kaca pembesar. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.